dengan Ibu Ijem, umur 51 tahun yang kemarin ya Bu ya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin di sini Ibu nanti akan merasa kurang nyaman ya Bu ya, karena nanti akan dibuka bajunya untuk melihat abdomennya ya Bu ya, untuk melihat perutnya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Oh, baiklah. Jadi di sini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Kemudian di sini pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai prosedur kan, 6 langkah cuci tangan. Sudah. Kemudian habis itu saya keringkan. Kemudian saya memakai handscoon. Kemudian saya membuka pakaian pasien. Setelah itu baiklah Ibu tolong ambil napas dalam-dalam. Kemudian keluarkan. Baiklah, kita lihat di situ ada pergerakan napas atau tidak. Kemudian ada distensi atau tidak. Kemudian ada mendatar atau cembung perutnya, kita lihat, amati. Kemudian kita menilai apakah pusarnya itu menonjol atau tidak. Kemudian ada pelebaran pembuluh darah vena atau tidak. Kemudian ada peristaltik atau tidak. Kemudian ada pulsasi yang abnormal atau tidak. Kemudian kita amati kulitnya, apakah ada perubahan warna kulit. Kemudian ada garis merah atau tidak. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian ada bayangan kebiruan atau tidak. Kemudian ada bayangan kebiruan di bagian umbilikus atau tidak. Kemudian ada bayangan kebiruan di lumbal kanan atau tidak. Setelah itu kita lanjutkan ke auskultasi. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Jadi di sini saya akan mendengar apakah ada bisi usus atau tidak. Ini 3 kali per menit ya. Setelah itu, setelah bising usus, kemudian kita dengarkan juga ada percikan air atau tidak. Kemudian ada bising arteri atau tidak. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada abdomen Ibu, adanya bising usus atau tidak, melemah atau meninggi suaranya di bagian lumbal kiri dan lumbal kanannya. Ini lumbal kanannya ya. Kemudian mendengarkan bagian bunyi jantung di abdomen Ibu. Baiklah, selanjutnya kita lakukan perkusi. Di sini kita nilai apakah ada pekak hati atau tidak. Kemudian apakah ada pekak limpa atau tidak. Kemudian kita melakukan perkusi bagian pekak kandung kemih atau tidak. Kemudian kita menilai adanya acides atau tidak. Jadi di sini dari umbilikus, kemudian ke lateral, adanya perubahan atau tidak. Baiklah, kita nilai apakah ada undulasi atau tidak. Kemudian apakah ada gelombang cairan atau tidak. Kemudian di sini ada tidaknya nyeri perkusi. Ibu, apakah ada nyeri perkusi atau tidak? Ibu, apakah ada nyeri perkusi atau tidak? Nyeri ketika saya kayak gini, Ibu nyeri atau tidak? Tidak. Baiklah, kita akan melakukan palpasi secara menyeluruh ya Bu ya. Apakah ada nyeri tekan di sini Bu? Nyeri ya, bagian hati ini nyeri apa? Iya Bu ya. Kemudian di sini enggak. Ada nyeri tekan? Enggak. Baiklah Bu, untuk melakukan palpasi hati ini, jadi tolong untuk memudahkan pemeriksaan Ibu dilakukan fleksi atau menekuk kakinya supaya mudah-mudah ini ya Bu ya. Sistem pengeluaran napas Ibu, tolong Ibu ambil napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Ambil napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Baiklah Ibu, di sini di tepi hati Ibu, laporan hasil palpasinya kita lihat, kita amati bahwa di sini hatinya itu teraba. Jadi terabanya itu di bawah arcus costae, kemudian tepi hatinya itu tumpul atau tajam.
kemudian permukaannya itu licin atau menonjol benjolan, kemudian adanya konsistensinya itu kenyal, lunak atau bagaimana, kemudian nyeri tekan atau tidak. Tadi ibu nyeri tekan ya bu ya bagian hatinya ya. Kemudian kita lakukan palpasi limpa, di mana palpasi limpa ini kedua lututnya ibu itu fleksi seperti tadi ya. Kemudian habis itu tangan kirinya ibu tolong bu, tangan kirinya diangkat ke atas ya bu ya, ke atas kepala. Habis itu menentukan garisnya ya. Di sini kita tentukan garisnya itu dengan pensil. Yang pertama yaitu pensil ditarik garis sejajar dengan pinggir bawah busur. Jadi kita lakukan penarikan garis sejajar di pinggir bawah busur, iga kiri, kanan kiri ya. Di sini ya kita tarik garis. Kemudian melakukan umbilikus, ditarik garis tegak lurus pada garis sehingga memotong busur iga. Jadi kita memotong busur iga. Jadi kita di umbilikusnya ini ditarik garis juga. Kemudian jarak pusar dan busur iga dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi 4 bagian ya. Ibu, baiklah di sini saya akan melakukan palpasi pada ginjal ibu ya bu. Tolong ibu angkat perutnya, kemudian ibu miring. Di sini, apakah ada nyeri tekan atau tidak di ginjal ibu? Tidak. Tidak. Kemudian tolong ke sana bu miringnya, ya. Apakah ada nyeri tekan atau tidak ibu? Tidak. Kemudian kita amati juga di sini ada kebenjolan atau bentuknya itu bagaimana? Ada masa benjolan atau tidak? Baiklah, di sini pasien meluruskan tungkainya, lurus ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tolong ibu fleksi yang sebelah kanannya bu. Kemudian tolong ibu angkat secara lurus kayak gini. Enggak bu, tolong apakah coba ibu tahan, saya tekan ya bu ya. Ada nyeri nggak bu? Enggak. Biasanya ngaruh ke ginjalnya bu. Kalau misalkan ibu diangkat ternyata nyeri, pas diangkatnya itu berarti ngaruh ke ginjal ya bu ya. Kemudian ini di sini tadi ibu tidak ada nyeri ya bu ya. Ya. Kemudian yang kiri juga coba tolong ibu angkat. Kita amati, ditekan. Oh sudah bu, tidak ada nyeri ya. Untuk selanjutnya pasien disuruh untuk fleksi 90 derajat. Kemudian kita amati ketika kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Di situ ada nyeri pada ototnya atau tidak. Baik itu di kaki, di tungkai kanan maupun tungkai kirinya. Kemudian sehabis itu menjelaskan, baiklah ibu, di sini untuk pemeriksaannya sudah selesai untuk pemeriksaan fisiknya. Dan setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, bahwasanya diduga ibu untuk diagnosa sementaranya ibu adanya serosis hati ya bu ya. Kemudian ibu boleh dipakai lagi pakaiannya ya bu ya. Terima kasih bu.